Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara analisis menggunakan SPSS, yaitu uji t-test. Dalam hal ini independent t-test atau uji T tidak berpasangan. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa nonton video sebelumnya terkait pair t-test atau uji T berpasangan. Berikut ini merupakan contoh hasil penelitian, yaitu terdiri dari dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Kemudian data ini diperoleh dengan cara melakukan satu kali pengukuran. Contohnya yaitu pengukuran kadar glukosa darah puasa. Pertanyaan penelitian, apakah ada perbedaan kadar glukosa laki-laki dengan kadar glukosa darah perempuan? Di mana hipotesis penelitian, H0 tidak ada perbedaan glukosa laki-laki dengan perempuan, sedangkan HA ada perbedaan antara kadar glukosa laki-laki dan perempuan. Seperti pada penjelasan sebelumnya di uji pair t-test, untuk menentukan metode yang tepat, maka kita akan melakukan analisis terlebih dahulu pada tabel uji hipotesis. Data penelitian menunjukkan bahwa skala pengukuran termasuk kategori numerik. Numerik ini ada dua, ada interval dan rasio. Tetapi dari data ini dapat terlihat bahwa skala pengukuran yaitu rasio, sehingga masuk dalam kategori numerik. Kemudian, pertanyaan penelitian yaitu membandingkan antara kadar glukosa laki-laki dan perempuan, sehingga masuk dalam jenis hipotesis komparatif. Selanjutnya, dari data terlihat bahwa data tidak berpasangan. Karena kadar glukosa darah puasa yang dibandingkan antara laki-laki dan perempuan ini berasal dari subjek yang berbeda. Selanjutnya, data menunjukkan ada dua kelompok yang dibandingkan, yaitu kadar glukosa darah laki-laki dan kadar glukosa darah perempuan, jadi dua kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji yang digunakan yaitu uji T tidak berpasangan atau independent sample t-test. Akan tetapi, uji ini atau uji T tidak berpasangan ini harus memenuhi syarat, yaitu data normal dan atau data homogen, kemudian menggunakan data dengan skala pengukuran interval dan rasio atau masuk dalam kategori numerik. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka pengujian yang dilakukan yaitu Mann-Whitney. Selanjutnya kita akan buka program SPSS. Pertama, kita import data terlebih dahulu dari Excel. Jangan lupa nonton video kita yang lain terkait bagaimana cara import data dari Excel ke SPSS. Data yang akan kita analisis yaitu ini. 1 ini merupakan laki-laki, 2 ini merupakan perempuan. Nomor 1 dan 2 ini bisa kita perjelas di variable view, di mana di value untuk jenis kelamin ini kita bisa jelaskan yang 1 ini merupakan laki-laki. Kemudian yang 2 ini merupakan perempuan. Setelah itu kita perjelas lagi, kita berikan label untuk GDP akhir. Setelah ini kita ke data view, dan langkah awal yaitu kita akan melakukan pengujian normalitas. Seperti syarat yang ada di tabel uji hipotesis, yaitu untuk independent t-test ini harus memenuhi syarat bahwa data terdistribusi normal. Cara untuk pengujian normalitas yaitu di-analyze, kemudian deskriptif statistik, klik explore, masukkan glukosa darah ke dependent list, dan jenis kelamin ke factor list, kemudian klik plot, checklist bagian normality, dan power estimation, continue, OK. Hasil output pada uji normalitas, yaitu test of normality, menunjukkan bahwa bagian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai signifikansi atau nilai P lebih dari 0,05. Karena data yang kita analisis kurang dari 50 atau datanya jumlahnya sedikit, maka kita bisa mengacu pada Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk menunjukkan signifikansi 0,8 untuk laki-laki dan 0,5 untuk perempuan. Ini di atas nilai cut-off 0,05 atau nilai P lebih dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Karena data sudah terdistribusi normal, selanjutnya kita akan
melakukan uji independent sample t-test, klik Analyze, kemudian klik Compare Mean, pilih Independent Sample t-test, kemudian masukkan glukosa darah ke tes variabel, jenis kelamin ke bagian grouping variabel, kemudian di bagian grouping, ini kita define group, klik, yang akan kita bandingkan yaitu grup 1 dan grup 2, kemudian continue, dan klik OK. Hasil output menunjukkan bahwa pada independent sample t-test atau pada pengujian independent sample t-test, kita lihat terlebih dahulu pada bagian Levin test, atau Levin test ini merupakan uji varian data. Data menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk uji varian data yaitu 0,581. Nilai P ini yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian glukosa darah laki-laki dan perempuan tidak berbeda atau data homogen. Karena data homogen, selanjutnya kita lihat tingkat signifikansi pada bagian equal variances assume, yaitu nilainya 0,061. 0,061 ini mengindikasikan bahwa nilai P lebih dari 0,05 atau H0 diterima mengatakan bahwa tidak ada perbedaan glukosa darah laki-laki dan perempuan. Sehingga dari hasil analisis statistik menggunakan uji independent sample t-test, glukosa darah laki-laki dengan glukosa darah perempuan tidak berbeda secara bermakna atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Demikian penjelasan terkait pengujian independent sample t-test. Jangan lupa nonton video kita yang lain terkait analisis statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.